Selamat malam. Hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021. Selamat berjumpa kembali dengan Agung Channel, YouTuber kedua tertua di dunia. Yang mana dalam channel ini akan khusus dan fokus membahas serta berbagi pengalaman dalam mengeksplorasi fungsi drawing Microsoft Excel untuk membuat berbagai macam drawing yang scalable dan presisi. Terima kasih kepada semua viewer video pertama yang sudah memberikan respon sangat positif, yang mudah-mudahan akan lebih menyemangatin untuk terus saling asah, saling asuh, dan bersama-sama mengembangkan channel ini untuk kemajuan kita semua. Bagi yang belum, silahkan ikutin video pertama dulu, baru mengikuti video-video berikutnya. Karena video pertama berisi motivasi untuk menyemangatin teman-teman semua dalam rangka bersama-sama mengeksplorasi fungsi drawing Excel. Pada kesempatan video yang kedua ini, saya akan mengajak teman-teman menggunakan materi yang sangat mendasar dulu, yaitu dengan mencoba semua fungsi drawing yang ada di Microsoft Excel, sementara lupakan dulu masalah skala dan masalah koordinat. Ibarat berlatih pencak silat, ini semacam latihan kuda-kuda dasar yang harus selalu diulang-ulang sampai berkali-kali untuk memperkokoh tumpuan sebelum mempelajari jurus-jurus intinya. Jadi luangkan waktu untuk mencoba mengulang-ulang semua tool drawing yang tersedia sampai tangan dan jemari Anda menjadi familiar atau terbiasa. Jangan lupa selalu save hasil dari setiap latihan Anda, karena itu nanti bisa jadi akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Rekomendasi, selama menggunakan fungsi drawing Microsoft Excel, selalu gunakan mouse yang presisi dan mousepad yang soft. Hindari penggunaan touchpad, karena dari pengalaman agak menyulitkan pada saat digunakan untuk kegiatan membuat drawing. Baik, Microsoft Drawing Excel pada prinsipnya ada dalam menu Insert. Baik, saya tunjukkan menu Insert seperti ini. Di dalam menu Insert ada beberapa submenunya, diantaranya ada Save. Ya. Nah, menu Save inilah yang kita, yang semuanya ada tool-tool untuk membuat drawing secara keseluruhan. Untuk mempermudah, menu Save ini saya tambahkan di dalam Quick Access Toolbar atau di atas ini. Jadi teman-teman yang mungkin menu shape-nya, insert shape-nya belum ada di akses Quick Bar, silahkan ditambahkan. Baik, kita mulai. Jadi selain membuka lembar kerja Excel, buka juga lembar kerja Pen. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Jadi setelah kita membuka lembar kerja Excel, kemudian kita klik untuk menu drawingnya, kemudian kita print screen, kemudian setelah itu kita paste sehingga menu yang ada dalam insert shape semuanya tampil, semuanya terlihat di lembar pen. Kemudian kita akan ambil, ikutin untuk pertama kali, yaitu lens-nya. Lens kita cut, kemudian kita jadikan template di sheet pertama. Baik, jadi ikutin saja. Kita rename lens, kemudian kita tambahkan untuk fungsi-fungsi drawing berikutnya.
Kita tambahkan sheet dulu, terlebih dulu. Oke, baik, kita kembali ke pen lagi, kita select untuk kita ambil bagian rectangle-nya. Kita cut, kita jadikan template pada sheet kedua. Kemudian kita rubah namanya menjadi rectangle. Kemudian kita kembali kepada menu pen lagi, kita select, kita ambil basic shape, kita cut, kita jadikan template pada sheet yang ketiga, basic shape. Kemudian kembali ke pen lagi, kita select, block arrow, kita cut, kita jadikan template lagi di sheet yang keempat. Block arrow. Kita kembali lagi ke pen, kita ambil equation, kita cut, kita jadikan template di sheet kelima. Equation. Kita kembali ke pen lagi, kita select, kita cut untuk flowchart-nya. Kita jadikan template di sheet ke-6. Kemudian kita rename flowchart. Kita kembali ke pen lagi. Kita select star and banners. Kita cut. Kita jadikan template di sheet ke-7, star and banner. Kembali ke pen lagi, yang terakhir kita select callout, kita cut, kita jadikan template di sheet ke-8. Baik, udah lengkap secara keseluruhan dari sheet pertama, lines, rectangle, basic shape, block arrow, equation, flowchart, star and banner, callout. Baik, ikutin apa yang saya lakukan melalui mouse. Jadi kita tarik untuk kita berbesar. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengikuti untuk gambar dengan bentuk objek yang kecil ini, biasanya dari pengalaman agak kesulitan dalam mengarahkan mouse. Kita perbesar dulu untuk mempermudah. Kemudian kita coba latihan dengan cara mengikuti menu ini. Kita ikutin saja di sini. Line. Nah, kemudian yang kedua, lines arrow. Yang ketiga, double arrow. Yang keempat, jadi diikutin saja. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, kemudian curve. Untuk curve ini kita mulai dengan klik,
kiri, kemudian kita ikutin, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, double klik, selesai. Kemudian freedom shift, ini juga begitu, kita klik kiri, kita tarik ke kiri, klik, ke bawah, klik, ke bawah, klik, ke kanan, klik, naik dikit, klik, ke atas, klik, kiri, klik, ke atas, klik, ketemu di ujung, double klik, selesai satu objek. Kemudian berikutnya yaitu freedom scribble. Kita klik. Nah, pada saat kita menggerakkan mesin harus dalam posisi selalu ditekan tombol sebelah kiri sampai diikutin garis ini. Oke, ikutin ya, ikutin. Baik, nggak usah khawatir gambarnya kurang bagus, gampang nanti kita ulang-ulang, kita revisi lagi. Jadi karena kita menggunakan komputer, jadi jangan khawatir harus menghapus dengan penghapus. Kemudian dari apa yang sudah kita lakukan kita select, ya tadi kita ulang lagi, kita klik ini, kemudian kita select, kemudian kita group atau kita gabungkan jadi satu. Kita coba copy, ya. Nah, gambar yang udah kita barusan bikin adalah seperti ini, ya, lens. Nah, jadi dari gambar ini setelah kita gabungkan bisa kita tarik, kita jadikan lebih tinggi, lebih lebar dan sebagainya, atau mungkin kita kemudian bisa kita pisahkan seperti sebelumnya, ya kan? Kita pisahkan yaitu dengan ungroup sehingga masing-masing akhirnya berdiri sendiri. Oke. Menginjak kepada berikutnya yaitu rectangle, sama kita perbesar untuk mempermudah, ya. Kemudian kita mulai dari rectangle, kita ikutin. Baik. Kemudian yang selanjutnya rectangle rounded corner atau persegi tapi sudut-sudutnya sudut-sudutnya bulat. Kemudian rectangle single corner sniped, ya, ini kelihatannya segi 4 tapi ujung yang satunya ditekuk gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang bagian ada titik kuning ini bisa digeser-geser, ya, untuk ngepasin. Kemudian berikutnya, ya, sama kita bisa ngepasin ini. Kemudian berikutnya bisa diatur, yang kuning itu untuk mengatur. Berikutnya, maaf, kita hapus dulu, lewat. Berikutnya adalah ini, ya. Bentuk berikutnya yaitu ini. Bentuk berikutnya yaitu nah, ini. Jadi setiap kali kita mencoba mengambil satu objek dari fungsi drawing, kita harus kembali lagi kepada ini yang sedikit kurang efektif. Ini sebenarnya nanti akan menjadi masukan bagi tim Microsoft untuk memperbaiki. Karena sebenarnya pada Microsoft versi lama 2003 justru saya merasakan jauh lebih mudah ketika fungsi objeknya itu ada di bawah. Karena kita tidak perlu mengulang-ulang kembali ke itu biasanya untuk pengulangan. Baik, kita sudah menggambar untuk rectangle, kemudian kita coba group untuk bisa bareng-bareng menarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, ini yang sudah kita gambar. Jadi warna di dalam objek itu biru, pada prinsipnya warnanya bisa diganti-ganti, ya kan? Bisa diganti-ganti melalui cara seperti ini. Klik format, kemudian shape, fill, kita pilih misalnya apakah warna kuning, apa kemudian warna
merah, atau kemudian warna putih, atau kemudian bisa juga tanpa warna atau kosong, objek ini kosong ya. Kemudian garisnya sendiri juga bisa dirubah-rubah, garisnya dengan format ini, bisa garisnya menjadi biru, garisnya menjadi hijau, maaf ini tadi isinya kita kosongkan lagi, fillnya no fill, garisnya kita ganti hijau dan sebagainya ya, kira-kira itu. Kemudian kita ambil contoh, selain kita bisa mengisi objek dengan solid, warna solid, kita bisa dengan gradient, yaitu seperti ini, more gradient. Kemudian kita pilih gradient fill ya. Bisa seperti ini. Kita juga bisa ganti ini dengan warna hitam, yang sini warna hitam juga. Nah, kemudian arah daripada gradientnya kita bisa ini, jadi sehingga seolah-olah ini ada kesan tampilan tiga dimensi bentuk silinder, kira-kira seperti itu. Baik, melangkah berikutnya yaitu basic shape, sama ya, kita ikutin untuk melemaskan tangan ya, kita ikutin. Ini adalah textbook. Textbook itu masih memberikan tag ke dalam gambar, nanti ke depan akan ini ke sesi berikutnya akan kita jelaskan. Kemudian setelah itu membuat lingkaran, ikutin saja ya. Kemudian segitiga, kemudian segitiga sudut siku, kemudian jajaran genjang. Nah, baik, jadi jangan khawatir hasilnya kurang. Kemudian trapesium kuning ini bisa merubah-rubah sudut ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita gerak-gerakkan, dia akan merubah sudut yang bagian atas. Kemudian terus untuk melemaskan jari-jari, maaf ini sini ya, kemudian kembali, ini berarti yang belum ini, terus ikutin saja. Kemudian segi 7, setelah itu oktagon segi 8, kemudian terus berlanjut ke segi 10, terus 12, terus berlanjut ke objek berikutnya. Ini membuat apa ini nama menunya, partial cycle atau lingkaran sebagian ya. Ini bisa diatur derajat, berapa derajat yang kita mau, apakah 270 atau full 306, atau mungkin berapa derajat seperti yang kita mau, ini bisa kita atur seperti itu ya. Kemudian bentuk berikutnya yaitu baik, oke, bentuk berikutnya teardrop ya. Terus ikutin saja sementara biar melemaskan ini tangan dan jari jemari untuk menggeser kursor. Nanti setelah dicoba berulang-ulang ini untuk menipiskan satu bagian juga gitu. Nah, oke. Kemudian berikutnya ya, oke. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin tidak semuanya ini bisa diteruskan oleh teman-teman sendiri sampai selesai ya. Kita acak aja, coba sebagian kita ambil ini ya. Ini jadi mimik, bisa dari tersenyum menjadi cemberut juga bisa, tinggal geser bibirnya, gerak bibirnya.
Kemudian ini juga perlu kita coba menunya, tapi namanya cycle hollow, jadi lingkaran yang di dalamnya ada lubangnya seperti ban mungkin kira-kira ya. Kemudian kita bisa coba juga ini, ya kan, ini mendung, awan, cloud. Jadi kalau misalnya kita mau gambar awan bisa di situ. Kemudian kita juga perlu nyoba ini satu saja mungkin, kira-kira ini. Ya, objek berikutnya sebenarnya hanya kebalikan aja sehingga kita bisa copy paste dulu. Copy paste, kemudian kita balik melalui rotate objek. Nah, kira-kira seperti itu. Maaf. Iya. Oke, ini juga gitu. Ini adalah left brick. Oke. Oke, kita copy juga. Kita copy. Kemudian kita rotate flip horizontal. Oke. Baik. Jadi kita sudah membuat objek-objek ini. Kembali lagi kita coba group kita untuk geser ke bawah. Nah, ini kira-kira seperti ini. Apa yang sudah kita buat tadi, hasilnya seperti ini. Ya. Nanti dari hasil ini bisa saja teman-teman ini menggunakan salah satunya ini, atau mungkin ini hanya dijadikan alat bantu untuk gambar yang lain. Kemudian setelah itu blok arrow sama, teman-teman bisa mencoba sendiri. Kita coba salah satu saja, misalnya membuat panah seperti ini, atau kemudian membuat lagi. Nah, ini. Oke, ini bisa juga diatur kecil-kecilnya, tipis dengan ini ya. Oke, lanjut, silakan lanjut untuk teman-teman. Untuk blok arrow tadi kita menghemat waktu. Kemudian equation itu biasanya juga diperlukan, silakan dicoba sendiri, nggak terlalu ini. Kemudian jangan segan-segan untuk meluangkan waktu untuk mencoba. Flowchart juga seperti itu. Biasanya kalau kita sering membuat flowchart, kita tinggal ngambil objek-objek ini untuk kita saling gabungkan. Misalnya contohnya kita mau mengambil flowchart untuk kemudian satu lagi flowchartnya kita bisa ambil ini. Kita coba tarik ke bawah hasil gambar kita di sini ya. Nah, ini juga gitu. Kita coba bisa rubah isi warnanya melalui shape fill. Kita rubah bisa kuning, kita bisa copy, perbanyak, kita jadikan ini, kita bisa rubah mungkin jadi warna merah. Kita bisa copy satu lagi, paste lagi, kita jadi warna hijau. Ya, mungkin suatu ketika teman-teman akan mencoba merancang suatu lampu merah hijau. Kemudian ini bisa kita juga warnanya kita atur mungkin dengan gradient sehingga menimbulkan efek seperti yang kita inginkan, kira-kira seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Baik, melangkah berikutnya yaitu start and banner. Teman-teman juga ini bisa mencoba ini sendiri. Ini kita nyoba mungkin menu bintang, start dulu ya, start 5 poin. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, terus ini apa ini yang kemudian ini saya sendiri sebenarnya tidak sangat jarang sekali menggunakan menu-menu ini, tapi tidak ada salahnya nanti teman-teman bisa mencoba sendiri nanti ini ya. Nah, bisa mencoba sendiri. Ini biasanya apakah nanti setelah itu dikasih tag juga bisa ya. Kita ambil tag tadi dari basic shape, ini tag
Ya, kita ambil, kita copy itu, kemudian kita kasihkan, kita paste di sini. Ini ada tag, kita bisa tulis misalnya Garuda. Ya, Garuda. Nah, kita bisa atur hurufnya ini posisinya, bisa di format, size, ya. Kemudian tag book, hurufnya bisa di arah tagnya udah bener horizontal, vertical alignmentnya misalnya di middle dan center atau di tengah-tengah persis. Ya. Kemudian hurufnya bisa kita perbesar atau kita kecil, kita bisa pilih. Ya, bisa kita pilih jenis hurufnya, kemudian bisa kita juga kosongkan isinya sehingga hanya tinggal tagnya dan garisnya juga dikosongkan sehingga seolah tidak kelihatan tag ini, kira-kira seperti itu. Ya, ini juga bisa dirubah warnanya, menggunakan gradient juga. Ya, oke, kita bisa menggunakan warna gradient sehingga menunjukkan efek yang agak lain, ya, kira-kira seperti itu. Ini bisa mungkin ininya kita jadikan biru, ya, ini juga biru, bisa seperti itu. Nah, oke. Kemudian callout itu biasanya untuk memberikan informasi pada satu objek. Kita coba callout satu. Baik, seperti ini, kita geser ke sini, ya, kita tarik. Nah, ini biasanya di dalamnya ini kita kasih tag untuk memberikan penjelasan terhadap satu objek yang kita tunjukkan di sini. Baik, kira-kira demikian seperti itu. Jadi ini diulang-ulang terus, tidak lebih bagus. Jadi teman-teman akan sangat familiar dengan cara menggerakkan mouse mengikuti gerakan Excel. Oke, ya. Kemudian untuk tambahannya ini sedikit waktu saja, yaitu saya yakin kebanyakan pengguna Excel sebenarnya juga dari para perempuan, pekerja-pekerja wanita, yaitu dimana di kantor-kantor petugas administrasi bisa jadi hampir sehari-hari berhadapan dengan Excel atau Word. Kebanyakan kemungkinan hanya menggunakan Excel untuk tugas-tugas pokoknya. Ya, jarang sekali menyentuh fungsi-fungsi gambar karena seolah gambar itu sangat teknis, padahal gambar itu bisa saja bisa menjadi semacam gambar yang mungkin menarik. Kalau perempuan ya umumnya kira-kira kalau menggambar bunga bagaimana, ya kita coba menggunakan Excel untuk menggambar bunga. Saya sudah siapkan mungkin agak sedikit untuk ini aja, tidak dari awal karena waktunya sudah cukup ini. Jadi kita bonusnya ini menggambar bunga. Oke, ya, sebentar, saya tadi sudah siapkan. Nah, ini ada vas bunga. Ini juga dari Excel. Jelasnya ini kelihatannya ini sepertinya teman-teman mungkin agak sulit membayangkan, tapi bagaimana ini dibuat. Sebenarnya ini kadang-kadang berangkat dari hal yang kelihatannya remeh-temeh gitu ya. Jadi ini kalau ini adalah beberapa gambar yang sudah saya grup, yang sudah di grup untuk mencoba memisahkan gambar ini, ya. Saya akan paste di sini, ya. Maaf, ini saya hapus saja. Saya hapus saja dulu ini yang tadi ada ini. Oke. Ini kemudian saya ungroup, ya kan? Setelah di ungroup, ini bisa kita coba tarik menjadi berapa bagian? 1, 2, ya, 3, 4. Coba perhatikan bahwa saya sebenarnya antara objek yang satu ini dengan objek yang ini sebenarnya hanya tipikal, hanya kita balik saja. Contoh, ya, kita balik dengan flip horizontal, ya. Kira-kira seperti itu. Ya.
Nah, ini untuk memberi kesan bahwasannya ini seperti banyak. Nah, kemudian ini terdiri beberapa objek. Mari kita ini juga begitu. Ini sebenarnya hanya dari objek pertama diperkecil. Objek pertama diperkecil, ya. Kemudian kita lihat diperkecil, oke, hampir kira-kira seperti itu. Kemudian kita mau coba kita coba lihat sebenarnya ini terdiri dari berapa objek yang gambar. Kita ungroup terus sampai pada posisi, oke, ini daun ini masih ada beberapa gambar, kita ungroup lagi, ya. Ini juga masih ada beberapa gambar, kita ungroup. Nah, inilah pecahan terkecil daripada gambar ini. Pecahan terkecil daripada gambar daun itu. Kita perbesar, ya, seperti apa sebenarnya. Nah, ini kelihatannya remeh-temeh ini, ya. Hanya bentuk seperti ini, ya. Jadi acak, bentuk acak ya sebenarnya. Nah, bagaimana membuat bentuk acak ini? Kita coba ngikutin saja ini, ya. Kita memilih dengan dari menu Freedom Scribble. Nah, kita coba, kita mulai dari sini, kita ikutin saja. Jangan khawatir agak berbeda karena memang ini acak, ya. Terus ikutin terus sambil dipencet kursornya, terus, ya, oke. Kira-kira hanya seperti itu, hanya seperti ini, ya. Nah, oke, sudah jadi. Kita lihat, ya. Bisa jadi ini seperti kelihatannya nggak terlalu menjanjikan, tapi sebenarnya memang ketika kita kemudian kita atur sedemikian rupa, bisa jadi menjadi seperti ini. Oke, baik. Jadi ini tidak sama persis, mungkin agak beda-beda, tapi jangan khawatir. Kalau gede memang kelihatannya bedanya ini. Kita kemudian isi warnanya dengan hijau, ya kan? Itu warnanya dengan hijau. Kemudian garis tepinya juga kita agak sedikit itu. Kemudian kita perkecil. Jadi untuk mengesankan ini memang bentuk daun yang oke, kita perkecil lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu kita perbanyak sehingga memungkinkan digabung beberapa komponen ini. Oke, kita gabung, ada 2 kurang 1 mungkin bisa kita tambahkan, ya. Kalau masih kurang bisa kita tambahkan. Oke, baik, sudah ada 4. Kita grup, kita satukan sehingga ini ketika kita gerak-gerak menyatu. Oke. Nah, yang aslinya kita hapus saja. Jadi biar teman-teman bisa memulai dari awal, ya. Oke. Kemudian batang kayu tadi kita memulai dari kurva. Jadi kita klik, kemudian kita tarik ke atas, kita goyang melengkung sedikit, ya. Jadi jangan khawatir untuk misalnya ini juga bisa kita rubah ininya, bisa kita miringkan. Kemudian berikutnya batang cabang-cabang berikutnya juga sama menggunakan kurva, dimulai dari sini, kemudian bisa aja begini, ya. Terus ini sambil melemaskan jari jemari teman-teman untuk menggerakkan kursor, sama juga ini. Ya, jangan khawatir karena toh salah pun nggak perlu penghapus. Untuk memulai tinggal di delete, kemudian bisa di undo, bisa di oke. Jangan khawatir, jangan terlalu khawatir dengan menggunakan. Baik, sudah seperti ada semacam cabang-cabang. Biar kelihatan agak natural, cabang utama kita perbesar, yaitu dengan cara mengubah ukuran misalnya 2.
Kemudian warnanya bisa kita jadikan coklat, barangkali lebih ke ini batang ya, coklat. Nah, kemudian yang cabang-cabang kecilnya juga kita ini coklat. Nah, kita ini dengan warna coklat sama. Kemudian ada beberapa cabang yang ini mungkin kita kasih cabang, anak cabang lagi. Nah, coklat juga ya. Ini juga kita perlu kasih lagi coklat juga. Baik, sudah cukup. Baru daunnya kita berikan di titik-titik ini. Kalau misalnya nggak pas, bisa jadi diputar. Oke, ya, untuk ngepasin. Nah, biar terkesan nampak ini tidak searah semuanya. Oke. Satu kita pindahkan. Oke. Ini kita putar. Oke. Mungkin nanti bagi yang berjiwa seni bisa menambahkan bunga ini malah, tapi saya kebetulan kurang begitu punya ini untuk seni lukis, jadi agak mungkin ini nggak terlalu nampak jadi sebuah lukisan yang bagus, tapi kelihatannya cukup memberi, mudah-mudahan cukup memberi inspirasi bagi yang kebetulan perempuan yang menyenangi hal seperti ini, sehingga bisa menggunakan minimal waktu luangnya ya untuk hal seperti ini. Tentu saja ini masih mungkin lebih produktif dibanding digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang barangkali yang lain, misalnya hanya chatting atau mungkin bermain game. Ini kira-kira jauh lebih, masih lebih produktif. Baik, seperti ini hasilnya. Ini bisa kita perkecil, ya kan? Kemudian bisa kita duplikasi dengan copy, paste, kemudian untuk menghasilkan efek ininya bisa kita rubah seperti itu ya. Kita bisa tambahkan lagi ya, mungkin ini batang yang satunya ini udah agak besar misalnya gitu, yang batang tengahnya ini kita tinggal tarik aja ya kan, untuk diperbesar ya. Kalau misalnya agak kesulitan mungkin ya seperti ini bisa ya, kira-kira seperti inilah materi kedua. Jadi satu untuk sedikit memberi motivasi kepada para pengguna yang kebetulan menyukai hal-hal seperti ini, bunga. Nah, adapun vas bunganya sendiri nanti bisa di seksi berikutnya akan coba kita bahas. Ya. Baik, kita kemudian bisa merubah apa yang kelihatannya di dalam vas bunga itu, mungkin kelihatannya perlu semacam efek pasir. Kita pilih dari gradient, kemudian di sini kita pattern, kemudian kita pilih ini, kemudian foregroundnya kita pilih hitam, ya. Jadi seolah-olah ada pasir di dalam vas bunga tersebut. Demikian kira-kira akhir daripada bahasan ini. Mudah-mudahan berguna. Ikutin terus videonya, ya kan, sehingga akan terus-menerus menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang ketiga.